Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriani dengan NIM E1F1210001 dari Program Studi Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan jurusan Teknik Sipil. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas final dari mata kuliah Manajemen Infrastruktur dengan tema Pemeliharaan Infrastruktur Sumber Daya Air. Sumber daya air merupakan salah satu sumber daya alam yang utama, baik untuk kehidupan flora, fauna, dan manusia di muka bumi, maupun untuk kebutuhan manusia dalam memenuhi kebutuhan berbagai sektor kehidupan. Sebagai sumber daya alam, jumlah ketersediaannya terbatas, maka perlu dikelola dengan baik agar yang membutuhkan air dapat mendapatkan akses yang sama. Selain keberadaan air di bumi terbatas, sebenarnya penyebarannya di muka bumi ini juga tidak merata. Selain itu, air juga merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomis karena air menjadi salah satu input untuk proses industri. Berbagai produk yang memerlukan air, seperti industri yang memproduksi minuman dan makanan. Reformasi dalam pengelolaan sumber daya air merupakan salah satu tindakan penting untuk mengatasi pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan dan energi, serta konservasi sumber daya alam. Dalam kaitan ini, telah disempurnakannya beberapa undang-undang dan peraturan serta kebijakan, antara lain diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air, yang telah mencakup prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya air secara terpadu, dan Peraturan Presiden tentang Dewan Sumber Daya Air dan Kebijakan Nasional tentang Pengelolaan Sumber Daya Air. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya air yang didasarkan pada undang-undang tersebut menjabarkan mekanisme pengelolaan sumber daya air dengan mengacu sebuah pola pengelolaan sumber daya air. Pola ini akan disusun pada setiap wilayah sungai yang penetapannya diatur dalam keputusan Presiden. Pola pengelolaan sumber daya air yang merupakan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air dengan prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah dengan melibatkan peran masyarakat dan dunia usaha. Menghadapi berbagai permasalahan sumber daya air yang semakin hari semakin rumit dengan adanya peningkatan akan kebutuhan air yang sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk serta yang diiringi dengan pertumbuhan sosial ekonomi. Selain itu, kekeliruan dalam pengelolaan sumber daya air menyebabkan upaya untuk meningkatkan kebutuhan akan air telah menimbulkan eksploitasi sumber daya air secara berlebihan sehingga mengakibatkan penurunan daya dukung sumber daya air yang pada gilirannya menurunkan kemampuan pasokan air. Kegiatan operasi dan kegiatan pemeliharaan merupakan kegiatan utama untuk mempertahankan prasarana sumber daya air agar dapat berfungsi dan memberikan manfaat sampai dengan umur teknis bangunan habis, dan merupakan kegiatan pasca pembangunan yang menentukan keberlanjutan sumber daya air. Kegiatan operasi adalah kegiatan pengaturan, pengalokasian, serta penyediaan air dan sumber air untuk mengoptimalkan pemanfaatan prasarana sumber daya air, dan kegiatan pemeliharaan adalah kegiatan untuk merawat guna menjamin kelestarian fungsi sumber air dan prasarana sumber daya air. Tujuan dari video ini juga adalah yang pertama, untuk mengetahui konsep pemeliharaan infrastruktur sumber daya air, yang kedua, untuk mengidentifikasi permasalahan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air, dan yang ketiga, untuk mengetahui metode pemeliharaan sumber daya air. Yang pertama tadi tentang infrastruktur sumber daya air.
Sarana sumber daya air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pembangunan infrastruktur sumber daya air juga ditujukan untuk melancarkan arus barang dan jasa untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam pengendalian banjir dan pengelolaan pantai, misalnya seperti waduk, bangunan irigasi, bangunan pengatur sungai atau perlindungan tepi sungai, bendungan, dan lain sebagainya. Infrastruktur sumber daya air dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, infrastruktur sumber daya air struktural merupakan pemanfaatan air, pengendalian daya resapan air, pengaturan badan air, sungai dan kanal. Yang kedua yaitu prasarana infrastruktur sumber daya air non struktural, yaitu penyusunan peraturan, penyusunan program kegiatan penghijauan dan konservasi. Bendungan adalah konstruksi yang dibangun untuk menahan laju air menjadi waduk, danau, atau tempat rekreasi. Bendungan berfungsi untuk menaikkan muka air, biasanya terdapat di sungai. Air yang permukaannya dinaikkan akan melimpas melalui pucuk. Dapat digunakan sebagai pengukur kecepatan air di sungai dan bisa juga sebagai penggerak pendinginan tradisional di negara-negara Eropa. Jenis simpanan air pada bendungan yaitu terdiri dari 3. Yang pertama yaitu diastrophe atau volume di bawah elevasi muka air minimum. Yang kedua yaitu livestock atau volume di antara elevasi muka air minimum dan elevasi berlimpah atau spillway. Yang ketiga yaitu tampungan banjir atau volume di antara elevasi muka air banjir rendah dan elevasi berlimpah atau spillway. Sungai diartikan sebagai bagian permukaan bumi yang letaknya lebih rendah sebagai tempat aliran air. Awas menuju daerah lainnya seperti lain, danau, rawa, atau laut. Sungai menurut jumlah airnya dibedakan menjadi 1. Sungai tersemen. Sungai tersemen yaitu sungai yang debit airnya sepanjang tahun relatif tetap. Yang kedua yaitu sungai periodi. Sungai periodi yaitu sungai yang pada waktu musim hujan airnya banyak, sedangkan pada musim kemarau airnya sedikit. Dan yang ketiga yaitu sungai intermittent atau sungai episodik. Sungai episodik yaitu sungai yang mengalirkan airnya pada musim penghujan, sedangkan pada musim kemarau airnya kering. Dan yang keempat yaitu sungai ephemeral, yaitu sungai yang ada airnya hanya pada saat musim hujan. Pada hakikatnya, sungai jenis ini hampir sama dengan jenis episodik, hanya saja pada musim hujan sungai jenis ini airnya belum cukup banyak. Irigasi. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, Pasal 41 Ayat 1 tentang sumber daya air, irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, irigasi meliputi usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air dengan tujuan untuk menunjang pertanian. Menurut Standar Perencanaan Irigasi Klaten 01, irigasi adalah sistem pemberian air ke tanah-tanah pertanian guna mencukupi kebutuhan tanaman agar tanaman tersebut tumbuh dengan baik. Adapun tujuan dari irigasi adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, membasahi tanah dengan menggunakan air irigasi bertujuan memenuhi kekurangan air di daerah pertanian pada saat air hujan kurang atau tidak ada. Hal ini penting sekali karena kekurangan air yang diperlukan untuk tumbuhan dapat mempengaruhi hasil panen
kedua yaitu pemberian air yang tujuannya selain membasahi juga memberi zat-zat yang pentingnya bagi tanaman itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu mengatur suhu tanaman hingga suhu yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah sesuai dengan jenis tanamannya. Yang keempat yaitu membersihkan tanah atau memberantas tanah. Maksud irigasi juga bertujuan untuk membasmi hama-hama yang berada dan sarang dalam tanah dan membahayakan bagi tanaman. Hingga pada musim kemarau sebaiknya sawah diberikan air agar sifat garamnya hilang. Yang kelima yaitu pengairan dengan maksud memperbaiki atau meninggikan permukaan tanah irigasi sangat dibutuhkan untuk pertanian, perkebunan, dan lain-lainnya. Adapun manfaat irigasi yaitu yang pertama, menambahkan air ke dalam tanah untuk menyediakan cairan yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman. Yang kedua yaitu menyediakan jaminan panen pada saat musim kemarau pendek. Dan yang ketiga, mendinginkan tanah dan atmosfer sehingga menimbulkan lingkungan yang baik untuk pertumbuhan tanaman. Yang keempat, mencuci dan mengurangi jarak tanah. Yang kelima, mengurangi bahaya erosi tanah. Dan yang terakhir yaitu melunakkan pembajakan dan pembekalan tanah. Yang kedua, pemeliharaan infrastruktur sumber daya air. Untuk pemeliharaan bendungan, pemeliharaan pencegahan dibutuhkan untuk mencegah terjadinya kerusakan dan kemunduran mutu bendungan dan bangunan pelengkapnya, serta memperpanjang umur manfaat. Pemeliharaan ini dilakukan secara rutin secara pemeliharaan bendungan diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 27 Tahun 2015 tentang bendungan. Operasi dan pemeliharaan bendungan dimaksudkan untuk mengoptimalkan daya gunaan dan daya air serta menjaga keamanan bendungan. Pemeliharaan pencegahan. Pemeliharaan pencegahan dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan dan kemunduran mutu bendungan dan untuk bangunan pelengkapnya serta memperpanjang umur manfaat. Pemeliharaan ini dilakukan secara rutin, secara berkala atau terjadwal. Contoh masalah yang ditemui dalam pemeliharaan adalah penumpukan sedimen atau pendangkalan. Penumpukan sedimen dapat mempengaruhi umur layanan sebuah bendungan. Perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk mengetahui penyebab peningkatan sedimen agar dapat ditangani dengan tepat. Misalnya erosi di hulu, maka perlu dilakukan penghijauan kembali di daerah hulu tersebut. Pemeliharaan secara rutin dan berkala perlu dilakukan untuk mempertahankan umur bendungan. Pemeliharaan luar biasa. Pemeliharaan luar biasa dilakukan berdasarkan kebutuhan di luar jadwal pemeliharaan yang telah ditetapkan. Ditujukan untuk perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh kemunduran mutu banjir, gempa bumi, kemacetan peralatan, kegagalan, dan vandalisme, dan lain sebagainya. Pemeliharaan ini meliputi perbaikan dan rehabilitasi. Jika tidak ada pemeliharaan dapat mengakibatkan keruntuhan bendungan. Keruntuhan bendungan dapat terjadi akibat beragam penyebab seperti kegagalan struktural, rembesan, gempa bumi, dan lainnya. Kegagalan akibat rembesan tentu dapat dicegah untuk tidak menjadi semakin parah apabila dilakukan pemeliharaan secara rutin dan berkala, misalnya dengan melakukan atau pelatihan. Pemeliharaan luar biasa juga harus dilakukan apabila kegagalan tersebut tidak terjadi. Pemeliharaan dengan kebutuhan sosial dan ekonomi manusia yang kian berkembang telah mendorong perkembangan teknologi. Pendayagunaan sungai mulai dari tingkat yang paling sederhana hingga teknologi yang sangat maju. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendayagunaan dan perlindungan sungai telah melahirkan berbagai jenis prasarana sungai yang tersebar di Indonesia.
melakukan pemeliharaan yang memadai baik terhadap prasarana sungai maupun sungainya sendiri, tentu akan cepat mengalami degradasi fisik dan sungai sehingga efektivitas eksploitasi atau operasi prasarana sungai akan terganggu. Bahkan tidak akan operatif, pemenuhan kebutuhan air dan pengendalian aliran air menjadi tidak optimal ataupun dapat terhenti. Karena itu, operasi dan pemeliharaan sungai merupakan suatu kegiatan yang tidak terpisahkan. Kegiatan tersebut harus berjalan secara konsisten dan menerus sepanjang waktu agar dapat bekerja secara efektif, efisien, dan adil dalam penyelenggaraan kegiatan yang menjadi panduan atau rujukan bagi para penyelenggara. Pemeliharaan irigasi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2024 tentang pengairan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang irigasi telah mengamanatkan pentingnya kegiatan irigasi dalam rangka menjaga keberlanjutan irigasi dalam rangka menunjang ketahanan pangan nasional. Sebagai pedoman pelaksanaan OP jaringan irigasi, bagi jajaran Kementerian PUPR telah dikeluarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 12 Tahun 2015 tentang pedoman OP irigasi, di mana di dalamnya mengandung pedoman pemeliharaan irigasi. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya melalui kegiatan perawatan, perbaikan, pencegahan, dan pengamanan yang dilakukan secara terus-menerus. Ruang lingkup kegiatan pemeliharaan jaringan meliputi inventarisasi kondisi jaringan irigasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Jenis pemeliharaan irigasi terdiri dari yang pertama, pengamanan jaringan irigasi, yang kedua, pemeliharaan rutin, yang ketiga, pemeliharaan berkala, dan yang keempat, perbaikan darurat. Pengamanan jaringan irigasi. Pengamanan jaringan irigasi merupakan upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi yang disebabkan oleh daya rusak air, yang disebabkan oleh hewan atau manusia guna mempertahankan fungsi jaringan irigasi. Kegiatan ini dilakukan secara terus-menerus oleh dinas yang membidangi irigasi, kelompok pendamping lapangan, dan seluruh masyarakat setempat. Setiap kegiatan yang dapat membahayakan atau merusak jaringan irigasi dilakukan tindakan pencegahan berupa pemasangan papan larangan, papan peringatan, atau perangkat pengamanan lainnya. Adapun tindakan pengamanan dapat dilakukan dengan cara satu, tindakan pencegahan, di mana membuat larangan pengambilan batu, pasir, dan tanah pada lokasi kurang lebih 500 meter sebelah hulu dan kurang lebih 1000 meter sebelah hilir bendungan irigasi atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedua, melarang memandikan hewan selain di tempat yang telah ditentukan dan dengan memasang papan larangan. Yang ketiga, menetapkan garis sempah dan seluruh sesuai ketentuan dan peraturannya berlaku. Yang keempat, memasang papan larangan tentang penggarapan tanah dan mendirikan bangunan di dalam garis sampah dan saluran. Yang kelima, petugas pengelola irigasi harus mengontrol patok-patok batas tanah pengairan supaya tidak dipindahkan oleh masyarakat. Yang keenam, memasang papan larangan untuk kendaraan yang melintas jalan yang melebihi ruas jalan. Yang ketujuh, melarang
mandi di sekitar bangunan atau lokasi-lokasi yang berbahaya. Yang kedelapan, melarang mendirikan bangunan atau menanam pohon di tanggul saluran irigasi. Yang kesembilan, mengadakan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat dan instansi terkait tentang pengamanan fungsi jaringan irigasi. Kedua, tindakan pengamanan. Tindakan pengamanan yaitu yang pertama, membuat bangunan pengaman di tempat-tempat yang berbahaya, misalnya di sekitar bangunan utama, ruas saluran yang tebingnya curam, daerah padat penduduk, dan lain sebagainya. Kedua, penyediaan tempat mandi hewan dan tempat cuci. Dan yang ketiga, pemasangan penghalang di jalan dan tanggul-tanggul saluran berupa portal dan patok. Pemeliharaan rutin merupakan kegiatan perawatan dalam rangka mempertahankan fungsi jaringan irigasi yang dilaksanakan secara terus-menerus jika ada bagian konstruksi yang berubah atau diganti. Kegiatan pemeliharaan rutin meliputi perawatan. Yang pertama, memberikan minyak pelumas pada bagian itu, membersihkan saluran dan bangunan dari tanaman liar dan semak-semak, membersihkan saluran dan bangunan dari sampah dan kotoran, pembangunan endapan lumpur di bangunan lumpur, memelihara tanaman hijau di sekitar bangunan dan di tepi luar tanggul saluran. Pemeliharaan yang bersifat perbaikan ringan seperti menutupi lubang-lubang bocoran kecil di saluran atau bangunan, perbaikan kecil pada pasangan, misalnya biaran atau plasteran yang retak atau beberapa batu muka yang lepas. Pemeliharaan berkala. Pemeliharaan berkala merupakan kegiatan perawatan dan perbaikan yang dilaksanakan secara berkala yang direncanakan dan dilaksanakan oleh dinas yang membidangi irigasi dan dapat bekerja sama dengan P3A, YP3A, IP3A secara kelola berdasarkan kemampuan tersebut dan dapat pula dilaksanakan secara manual. Pelaksanaan pemeliharaan berkala dilakukan secara periodik sesuai kondisi jaringan irigasinya. Setiap jenis kegiatan pemeliharaan berkala dapat berbeda-beda periodenya, misalnya setiap tahun, 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan pelaksanaannya disesuaikan dengan jadwal musim tanam serta waktu pengeringan. Pemeliharaan berkala dapat dibagi menjadi 3, yaitu pemeliharaan yang bersifat perawatan, pemeliharaan yang bersifat perbaikan, dan pemeliharaan yang bersifat penggantian. Pekerjaan pemeliharaan berkala meliputi 1. Pemeliharaan berkala yang bersifat perawatan seperti pengecekan pintu, pembuangan lumpur dan bangunan dan saluran. Yang kedua, pemeliharaan berkala yang bersifat perbaikan seperti perbaikan bendungan, bangunan pengambilan dan bangunan pengatur, perbaikan bangunan ukur dan kelengkapannya, serta perbaikan saluran, perbaikan pintu-pintu dan skotbal, perbaikan jalan inspeksi, serta perbaikan fasilitas pendukung seperti kantor, rumah dinas, rumah PPA dan PPB, kendaraan dan perawatan. Pemeliharaan berkala yang bersifat penggantian seperti penggantian pintu, penggantian alat ukur, serta penggantian tail scale. Perbaikan darurat. Perbaikan darurat dilakukan akibat bencana alam dan atau kerusakan akibat terjadinya kejadian luar biasa seperti
penjebolan tanggul, longsor, tebing yang menutupi jaringan tanggul, dan lain sebagainya. Penanggulangan segera dengan konstruksi tidak permanen agar jaringan irigasi tetap berfungsi. Kejadian bencana alam harus segera dilaporkan oleh guru kepada pengamat dan kepala dinas secara berjenjang, dan selanjutnya oleh kepala dinas. Kerusakan akibat kejadian bencana alam dimasukkan dalam perbaikan dapat dilakukan secara gotong royong, kelola atau kontraktual, dan menggunakan bahan yang tersedia. Selanjutnya, perbaikan darurat disempurnakan dengan konstruksi yang permanen dan dianggarkan secepatnya melalui program rehabilitasi. Adapun kesimpulan pada video kali ini adalah yang pertama, prasarana sumber daya air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air baik langsung maupun tidak langsung. Pembangunan infrastruktur sumber daya air yang ditujukan untuk melancarkan arus barang dan jasa untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam pengendalian banjir dan pengamanan pantai. Contohnya seperti waduk, bangunan irigasi, bangunan perlindung sungai atau perlindungan tebing sungai, bendungan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang telah mencakup prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya air secara terpadu, dan Peraturan Presiden tentang Dewan Sumber Daya Air dan Kebijakan Nasional tentang Pengelolaan Sumber Daya Air. Yang ketiga yaitu kegiatan operasi dan kegiatan pemeliharaan merupakan kegiatan utama untuk mempertahankan prasarana sumber daya air agar dapat berfungsi dan memberikan manfaat sampai dengan umur teknis bangunan habis, dan merupakan kegiatan pasca pembangunan yang menentukan keberlanjutan sumber daya air. Yang keempat yaitu metode pemeliharaan dan perbaikan menyesuaikan dengan jenis kerusakan pada prasarana sumber daya air dengan memperlihatkan indikasi kerusakan dan akibat lebih lanjut. Yang kelima yaitu perbaikan darurat dilakukan akibat bencana alam dan atau kerusakan akibat terjadinya kejadian luar biasa seperti longsor harus segera ditangani dengan cara dilaporkan oleh guru kepada pengamat dan kepala dinas secara berjenjang, dan selanjutnya oleh kepala dinas dilaporkan kepada bupati. Setelah itu lokasi atau tanggal atau waktu dan kerusakan akibat kejadian bencana tersebut dimasukkan ke dalam belangko, dan lampiran perbaikannya dan lampiran perbaikan darurat ini dapat dilakukan secara gotong royong. Kelola atau kontraktual dengan menggunakan bahan yang tersedia di dinas atau pengelola irigasi atau yang disediakan masyarakat seperti rojong, karung plastik, batu, pasir, dan bambu. Adapun saran pada video ini adalah pemerintah sebagai pemangku kebijakan dapat menyediakan layanan kontak center untuk pelaporan masyarakat terkait dengan kerusakan prasarana sumber daya air. Mungkin itu saja video dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.